Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Salam sahabat Kabar Baik Indonesia. Sampai bertemu kita kembali dalam renungan yang pada hari ini saya ingin bagikan yang diambil dari Amsal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Atas firman Tuhan ini, renungan yang ingin saya bagikan adalah Amsal sudah mengingatkan bahwa kita mencari firman Tuhan dan kebenarannya itu seperti mencari perak dan seperti mencari harta terpendam. Mengapa dikatakan seperti mencari seperti perak? Karena kita tahu perak itu artinya adalah lambang kualitas abadi dan bernilai tinggi yang dimiliki oleh Kristus dalam firman-Nya. Putih itu bercahaya, simbol dari kemurnian dan ketajaman hati nurani kita dan kejujuran untuk mengikut Tuhan. Di atas firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita mencari firman Tuhan seperti mencari hal yang sangat berarti, yaitu perak. Dan yang sangat kita cari-cari, yaitu dengan susah, dengan segala jerih payah kita katakan seperti mencari harta terpendam. Kita tahu kalau mencari harta terpendam itu tidak ada yang mudah. Kita tahu dengan mencari perak itu juga tidak ada hal yang begitu langsung ketemu. Dia harus dibaca, direnungkan, dan kita doakan, dan kemudian kita amati, dan kita selalu renungkan bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu tidak langsung terjadi di hadapan kita. Tuhan itu mengizinkan melalui proses hari demi hari, waktu demi waktu, kejadian demi kejadian, dan sampai kita menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan itu sedang dinyatakan dan dia sedang digenapi. Sehingga apa? Sehingga iman kita bertumbuh. Kenapa? Karena kita mengingat kebenaran firman Tuhan nyatakan. Dan kemudian waktu itu digenapi, hati kita menjadi sangat rindu akan kebenaran firman Tuhan itu untuk selalu dinyatakan. Kenapa? Ya dan amin. Kekal untuk selama-lamanya. Segala sesuatunya di bumi ini akan hilang. Tapi hanya firman Tuhan yang kekal dan abadi. Itu satu. Kedua, yang ada dikatakan dalam Matius 7 ayat 6 adalah, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Artinya mengatakan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 6 ini adalah, jangan kita sembarangan mengatakan firman Tuhan itu kepada orang yang tidak ya kalau kita katakan itu yang tidak menerima, bahkan mengabaikan ataupun melecehkan. Karena firman Tuhan itu kita katakan kepada sesuatu yang berarti, yaitu untuk orang yang mau diselamatkan maupun orang yang mau menerima. Bukan berarti kita harus antipati kepada orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, tapi kita katakan firman Tuhan itu harus tepat pada waktunya, tepat sasarannya, tepat orangnya. Walaupun itu kadangkala dalam waktu yang kadangkala tidak kita duga-duga. Nah, sekarang jadi renungan adalah firman Tuhan ini yang saya ingin ingatkan adalah, jangan kita sembarangan mengatakan firman Tuhan kepada hal-hal yang tidak berguna, kepada orang-orang yang tidak menerima. Betul, ya dan amin. Nah, sekarang yang renungan kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Apa yang dikatakan Matius 7 dan ayat 6 ini adalah satu kata yang mengatakan, jangan kamu melemparkan mutiaramu. Mutiaramu itu adalah apa? Kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah ada dalam hati kita, kita juga simpan dalam hati kita, kita sampaikan tepat waktunya. Jangan kita sembarangan. Dan sekarang pergumulan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, anak Tuhan, adalah kalau kita tidak sembarangan mengatakan firman Tuhan itu, atau menyia-nyiakan firman Tuhan itu, yang menjadi introspeksi diri kita adalah, bagaimana kalau kita juga yang sudah diberikan mutiara, yaitu kebenaran firman Tuhan. Gimana sikap kita? Bagaimana perilaku kita?
Bagaimana karakter kita? Apakah kita pantas sudah menerima yang mutiara itu melakukan hal-hal yang tidak pantas? Jadi kadangkala firman Tuhan itu mengatakan kita jangan lakukan kepada itu. Tapi kepada kita, kepada yang melayani Tuhan, kepada anak Tuhan yang sudah mengenal firman Tuhan. Bagaimana perilaku kita, kelakuan kita juga yang sudah menerima firman Tuhan ini. Apakah kita pantas melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada kebenaran firman Tuhan? Kita melakukan itu benar-benar sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Tapi bagaimana juga perilaku kita? Apakah ketulusan hati kita mengikut Tuhan, memberitakan firman Tuhan itu sudah kita jaga? Karena apa? Karena orang melihat apa yang kita sampaikan. Apakah itu juga yang kita lakukan? Karena seperti di firman Tuhan katakan adalah mutiaramu. Kebenaran firman itu seperti mutiara yang sangat berharga. Kita tahu mutiara itu sangat berharga. Dan itu juga yang kita pegang, yaitu tanggung jawab yang menerima mutiara kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu zaman demi zaman, hari demi hari, begitu banyak hal yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Karena apa? Karena mereka sudah kenal firman Tuhan. Karena dia sudah memberitakan firman Tuhan. Dan kita bukan menolak popularitas, bukan. Karena popularitas, karena dia sudah banyak pengikutnya, sudah banyak dikenal orang, bahkan seakan-akan bebas melakukan apapun, bahkan itu melawan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Orang mengkultuskan yang memberitakannya. Orang seakan-akan yang memberitakan firman itu sudah melakukan segala sesuatunya. Jadi sehingga orang seperti seakan-akan itu terpana, seakan-akan terbuai bahwa yang sudah dikatakan itu semuanya benar. Padahal kata firman Tuhan kata itu mutiaramu itu. Artinya kita harus lidiki, kita poles. Dan kita olah segala kebenaran firman Tuhan apa yang disampaikan itu. Dan kita lihat buahnya, kita lihat hasilnya. Dan kita lihat apa yang dilakukannya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini sudah mengingatkan seperti perak, seperti harta terpendam. Hal-hal yang kudus diberitakan untuk hal yang kudus. Dan yang memberitakannya juga, melakukannya juga sesuai yang dia sampaikan. Kepada sahabat Kabar Baik Indonesia, kita hanya terpana kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu satu, Yesus Kristus. Kita yang memberitakan firman Tuhan, yang melayani Tuhan, anak-anak Tuhan juga menjadi tolak ukur. Sesuaikah kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan? Itukah yang kita lakukan sesuai dengan yang kehendak Tuhan lakukan? Karena kita tahu hari demi hari, zaman demi zaman, hari demi hari ini begitu makin banyak penyimpangan. Kepada kita semuanya Kabar Baik Indonesia, mari kita ikut kebenaran firman Tuhan sesuai yang diinginkan Tuhan tanpa melakukan hal yang tidak disukai Tuhan. Karena kita bisa lakukan hal yang tidak disukai itu dengan cara menipu orang yang mendengarkan. Tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam acara Sahabat Kabar Baik Indonesia selanjutnya.